Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 17 Februari 2026. Happy Chinese New Year. 新年快乐，万事如意，年年如意，身体健康，马到成功，恭喜发财. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 8 ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom, Happy Chinese New Year, kongsi wajah. Saya kira banyak yang salah paham akan makna Imlek sehingga menutup ruang dialog bagi seorang Katolik berbudaya Tionghoa macam saya untuk merayakan Imlek. Padahal gereja menyadari bahwa kekayaan budaya dunia membantu gereja dalam mengungkapkan misteri Kristus secara lebih mendalam. Ini semua dituangkan dalam dokumen Gaudium et Spes artikel 44. Dikatakan bahwa agama selalu berhubungan dengan budaya. Karena agama diekspresikan dalam budaya dan budaya berakar pada agama. Dialog antara agama dan budaya memperkaya iman. Kita tahu ya bahwa keislaman masuk melalui juga budaya yang ada di tanah air sehingga mengakar kuat. Jangan sampai kekatolikan kita diimani hanya dengan mengimpor budaya-budaya Eropa dalam iman kita. Dialog ini membutuhkan keterbukaan dari individu untuk memahami agama dan budaya dengan baik. Saya kira seharusnya gereja dapat menjadi jembatan penghubung melalui pemahaman yang tepat akan tradisi Imlek. Tentu, gereja perlu waspada terhadap bahaya sekularisme dan profanasi, namun agaknya berlebihan jika simbol-simbol dalam budaya tertentu termasuk budaya Tionghoa dipandang sebagai yang buruk dan tidak bernilai. Mari kita lihat Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Ia memiliki lambang episkopalnya dengan menggunakan simbol gunungan wayang dengan topi caping. Maknanya jelas saya kira. Bahwa keimanan seseorang tidak luntur dengan menjadi pribadi yang berbudaya. Maka saya selalu mengatakan, by race I am Chinese and by grace I am Catholic. Wah, secara ras aku ini orang Tionghoa.
tetapi karena rahmat Allah, saya orang Katolik. Sahabat setia Guwori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang para murid yang gagal paham akan pengajaran Yesus. Suatu hari para murid bersama-sama Yesus di tengah danau dan mereka lupa bawa roti. Kemudian Yesus bersabda, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Para murid mengira Yesus sedang nyindir, mengkritik mereka karena mereka tidak bawa roti. Yesus tidak bermaksud mengkritik mereka soal roti yang tidak mereka bawa. Pengajaran Yesus dimaksudkan agar para murid hati-hati terhadap ragi. Ragi itu sesuatu kecil, tetapi dapat membesarkan sesuatu. Ragi orang Farisi adalah ragi kemunafikan yang bisa juga berkembang di antara para murid. Ragi Herodes adalah ragi ketamakan, yakni keinginan yang tidak teratur akan keduniaan. Yesus mengkritik sikap para murid yang belum juga mengerti dan meragukan dirinya. Maka ia mengingatkan mereka akan mukjizat penggandaan roti untuk 5.000 orang, sisa 12 bakul. Dan penggandaan roti untuk 4.000 orang, sisa 7 bakul. Sahabat setia Guwori yang dikasihi Tuhan, terkadang kita salah paham akan kehendak Tuhan. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dan di luar kehendak kita, kita merasa Tuhan mencobai kita. Setiap tantangan dan rupa-rupa kesulitan yang kita alami adalah pembelajaran dalam hidup. Allah senantiasa menyertai dan mengaruniakan yang baik untuk kita. Kita diminta waspada terhadap ragi kemunafikan dan ketamakan dan tetap mau bersandar pada Tuhan. Semoga dengan iman yang semakin berakar dalam budaya-budaya, iman ini semakin menjadi iman yang hidup. Bukan menjadi orang beriman tetapi menjadi orang yang tamak dan munafik. Justru iman yang berakar dalam budaya akan membuat iman itu semakin diimani. Iman itu akan dihidupi oleh orang-orang. Semoga itulah yang mau kita buat, yang mau kita perjuangkan. Selamat bermenung, Happy Chinese New Year, Kong Si Fa Cai. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.